Salam saudara, salam sejahtera. Kembali kita mengikuti Abam, ini masuk episode 922. Saya didampingi oleh Bapak Pendeta Andris. Silakan Pak, kita mulai. Ya. Pertama dari wanita usia 65 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dan 3 cucu. Bapak Pendeta Erastus yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk bertanya. Apakah baik kalau suami saya masih bekerja full time dalam usia 70 tahun dengan alasan untuk bantu anak, menantu, dan cucu-cucu? Kedua anak kami sudah menikah sejak tahun 2014, namun belum punya rumah, masih KPR. Meskipun standar kehidupan mereka sudah lebih tinggi dibanding dengan kami orang tuanya. Misalnya, mereka lebih mewah dalam makanan sehari-hari, kendaraan lebih bagus dari kami, sering bertamasya atau berlibur, sehingga tidak bisa menabung. Sebagai istri, saya merasa kesepian di negeri orang dan tidak punya teman untuk melayani di gereja atau masyarakat. Karena suami hanya ingin saya melayani dirinya saja. Saya katakan supaya suami berhenti bekerja di suatu perusahaan dan cari usaha baru yang bisa melibatkan saya, agar saya merasa punya andil dalam mendapatkan uang. Karena selama ini suami menganggap dia yang berjasa menghasilkan uang, sehingga saya terpaksa harus seizin suami kalau mau menggunakan uang. Sejak pindah ke luar negeri 23 tahun yang lalu, saya merasa stres dengan perubahan kehidupan dan lingkungan yang baru. Saya hanya mengurus rumah tangga seorang diri. Setelah anak-anak menikah, saya merasa kesepian dan tidak tahu mau berbuat apa. Saya tidak punya keberanian untuk mencari kerja dan juga merasa tidak perlu cari uang. Saya merasa sudah berkecukupan karena gaya hidup kami yang hemat dan sederhana. Apakah salah jika saya ingin ditemani suami karena kondisi saya kurang percaya diri berbahasa Inggris, termasuk untuk berkomunikasi bahasa Inggris dengan masyarakat, bahkan dengan menantu dan cucu-cucu? Oke, dipotong dulu ya. Orang tua yang berhenti bekerja itu kadang-kadang tidak menjadi lebih baik. Selama masih kuat bekerja dan mengaktifkan pikiran, justru itu membuat seseorang energik. Ya, perhatikan ada orang-orang tua yang berhenti bekerja, pensiun, lalu menjaga cucu. Dia menjadi tidak lama hidup. Dia menjadi pikun, menjadi gampang lupa, karena dia tidak memiliki aktivitas yang mendrive dia untuk tetap survive. Ini satu pertimbangan. Yang kedua, mestinya ibu tidak merasa kesepian. Bapak di rumah pun atau suami di rumah pun belum tentu ibu merasa tidak kesepian. Kalau dari apa yang kita baca, penggunaan uang ibu harus lapor suami. Ini suami yang otoriter. Suami yang kurang membahagiakan istri. Kalau dia bersama dengan istri, bukannya nanti bikin masalah baru. Ini soal uang otoriter, nanti soal yang lain juga jadi cerewet, dominan dan mengatur. Sebaiknya ibu mencari Tuhan untuk mengisi kesepian itu. Lalu ibu juga bisa meningkatkan kualitas ibu dengan belajar firman Tuhan. Itu yang mempersiapkan ibu untuk kehidupan kekal. Nah, untuk satu hal ini kita tidak bisa menjelaskan panjang. Harus mengikuti terus Truth ID dengan tekun. Satu hari mendengar 3-4 khotbah itu sudah makan waktu. Doa setengah jam, 1 jam. Wah, habis waktunya sudah. Kalau waktu di rumah digunakan untuk mendengar khotbah 3-4 khotbah, diulang lagi khotbah hari Minggu atau hari Selasa, lalu doa 1 jam, itu juga sudah habis waktunya. Lalu coba kalau ada usaha jual makanan online misalnya,
Kalau bisa dirundingkan supaya ibu memiliki kesibukan atau ibu menyulam, Ya, Pak. ya, itu juga bisa menjadi kegiatan yang mendatangkan uang tanpa harus keluar rumah. Oke, teruskan. Karena itu saya ingin kembali tinggal di Indonesia, di mana ibu, kakak, adik, dan famili, serta keluarga besar berada. Di Indonesia saya merasakan bisa lebih mandiri karena mudah berkomunikasi dan kondisi budaya, serta cuaca yang lebih nyaman buat saya. Oh iya Pak, saya lahir dari keluarga Kristen yang biasa aktif di gereja. Sedangkan suami dari agama Konghucu yang kemudian masuk Kristen dan dibaptis tahun 1979. Kami menikah tahun 1982, jadi kami sudah menikah 40 tahun. Iya, saya ingatkan kalau Anda kembali ke Indonesia, bisa lebih bahagia karena ada banyak keluarga, ya tadi kakak, adik, famili, keluarga besar. Tapi dunia tidak menjanjikan loh, ya. Yang di Indonesia pengen keluar negeri, yang keluar negeri ingin balik ke Indonesia. Dan saya ingatkan, cepat atau lambat Anda harus berpisah dengan suami, adik, kakak, atau siapapun. Hanya langit baru, bumi baru yang dapat menjawab. Oke, teruskan. Dulu saya pernah ragu untuk meneruskan ke pernikahan karena kondisi orang tuanya yang bukan Kristen. Tapi karena nasihat ibu saya dan orang sekeliling saya, maka kami menikah. Suami saya adalah orang yang setia pada perkawinan dan sangat rajin bekerja, bahkan keterlaluan rajinnya. Dan karena mau berhemat, maka semua dikerjakan sendiri. Saya sudah berdoa supaya Tuhan menjamah suami agar punya kerinduan untuk melayani di ladang Tuhan, tapi belum ada perubahan. Apa yang harus saya lakukan untuk merubah suami agar mau rajin mengumpulkan harta di surga dan serius memfokuskan diri ke langit baru, bumi baru? Kalau sekitar kita belum berubah, kita sendirilah yang harus berubah dulu. Dari tulisan ibu yang kesepian, itu menunjukkan ibu belum memancarkan keagungan anak-anak Allah yang bisa merasa cukup dengan Tuhan tanpa kesepian. Maka seperti yang tadi saya katakan, coba ibu bertumbuh menjadi lebih rohani, lebih memancarkan kemuliaan Tuhan, baru suami akan terpengaruhi. Terima kasih banyak ya Pak Pendeta. Mohon maaf Pak dengan tulisan saya yang sangat panjang. Kiranya Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus semakin memberkati dan semakin berkenan atas pelayanan Bapak Pendeta Erastus, tim dan bagi jemaat Tuhan dengan ajaran kebenaran yang sejati. Maju terus ya Pak. Haleluya. Amin. Satu hal yang harus saya sampaikan, ketika seseorang merasa jenuh, kesepian, itu sebenarnya alarm signal bahwa kita harus moving to the next level. Kita harus naik kelas. Ngerti? Iya, Pak. Ibu sekarang lebih banyak mendengar firman dan berdoa. Ibu harus menaklukkan kesepian itu, tidak terpengaruhi, tidak terbelenggu oleh keinginan mencari suasana yang baik seperti balik ke Indonesia. Harus tanya Tuhan. Jangan sampai ibu ya sebenarnya belum menikmati Tuhan. Kalau ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dimanapun ibu berada, ibu merasa cukup. Baik. Selanjutnya pria 41 tahun sudah menikah, memiliki satu anak di Jakarta Barat. Shalom Pak Erastus. Terima kasih sudah membacakan pertanyaan saya sebelumnya. Ini di Grogol ya? Di Grogol ya Pak. Ya, oke. Tidak terasa sudah 1 bulan saya mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras. Dan saya selalu mengikuti doa pagi, mempunyai waktu doa minimal setengah jam, sering mendengarkan khotbah-khotbah Bapak, serta memikirkan perasaan Tuhan siang dan malam. Sehingga ada sukacita di hati Pak. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saat saya mendengarkan khotbah Bapak tentang mengosongkan bejana hidup kita, saya tertegun jika saya membayangkan diri saya di hadapan Tuhan sekarang, namun saya merasa masih sangat buruk dan kotor.
saya merasa belum puas dengan keadaan diri saya sekarang. Karena saya merasa masih belum pantas berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi bejana Tuhan yang benar, Pak? Sebenarnya pergumulan itu juga pergumulan saya. Saya sering dalam doa, saya membawa diri di hadapan Tuhan. Kalau masih ada dosa atau kesalahan di dalam hidup saya, betapa mengerikan itu. Bahkan sejam setengah yang lalu, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya berdoa. Dan saya juga membawa diri saya di hadapan Tuhan dan mengoreksi diri. Kalau aku di hadapan Tuhan masih adakah sesuatu yang tidak patut, yang tidak pantas. Lalu saya minta ampun dan memeriksa diri. Kita harus benar-benar berkeadaan bersih dan berkenan di hadapan Tuhan. Jika ada, kita harus minta ampun dan bereskan. Dan itu bisa kita lakukan. Jangan membiarkan, jangan acuh, jangan tidak peduli. Kalau kita peduli, Tuhan akan berbicara dan menunjukkan hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan di dalam hidup kita. Terus. Selanjutnya, Pak. Saya juga mendengarkan khotbah Bapak tentang dominasi Bapak dalam hidup kita. Pak, bagaimana cara saya hidup dalam dominasi Bapa? Bapa di surga. Bapa di surga. Terus? Karena saya benar-benar ingin hidup dalam dominasi Bapa di surga sepanjang waktu. Ini pernyataan yang bagus sekali. Ini yang menjadi pergumulan kita. Bagaimana kita hidup dalam dominasi Bapa, dalam kekuasaan Bapa, dalam kontrol Bapa, dalam kendali Bapa. Di sini dibutuhkan keseriusan kita untuk selalu memperhatikan apakah yang kita lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau tidak. Jadi selalu kita mencurigai diri. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak patut yang kita pikirkan, renungkan, ucapkan, dan lakukan. Dari hal ini nanti kita akan terbiasa bagaimana punya irama hidup dalam dominasi Bapa. Pertama-tama kita mencurigai kalau ada hal yang tidak patut yang kita lakukan. Lama-lama menjadi irama. Tentu ini harus dikuatkan dengan kehidupan doa pribadi dan mendengarkan firman. Oke, cukup. Terima kasih Pak Eras dan tim. Saya tidak bisa balas kebaikan Bapak dan tim untuk hal yang kalian tanam di hati saya. Amin. Walaupun dengan uang sekalipun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Bapak. Selanjutnya wanita 21 tahun, belum menikah, dari Jakarta. Shalom Om Eras. Om, saya menulis ini sebelum saya mendengar seminar Om Eras tentang jodoh hari Sabtu sore nanti. Sekarang saya sedang berada dalam suatu hubungan. Hubungan ini sudah cukup lama sejak SMA. Hingga sampai sekarang kami berdua berkuliah dan usianya sama dengan saya. Sudah beberapa bulan ini saya cukup banyak berpikir tentang hubungan kami. Memang dulu waktu masih SMA dan awal kuliah, saya happy berada di hubungan ini. Ya namanya waktu masih SMA. Yang penting bisa menikmati waktu bersama, pergi makan, nonton bioskop, dan lain-lain. Akan tetapi, sekarang saya sadar bahwa saya harus mulai memikirkan keseriusan hubungan ini ke depannya. Memang, saya belum berpikir untuk menikah di usia saya yang sekarang. Akan tetapi, saya sadar bahwa jika menjalani hubungan harus ada tujuannya. Kalau tujuannya bukan untuk menikah, lebih baik tidak membuang waktu untuk pacaran. Kebetulan kami berdua juga sedang merintis bisnis berdua. Jadi dalam hubungan kami tidak hanya pacaran, tapi juga kadang kami berperan sebagai partner bisnis. Dalam perjalanan bisnis inilah, saya bisa melihat kualitas dia sebagai seorang pasangan. Mungkin karena saya anak pertama, sehingga dalam hubungan kami, saya merasa bahwa saya yang lebih dominan. Dalam banyak hal, sayalah yang membuat keputusan.
Karena ketika ditanya, dia selalu menjawab, terserah kamu. Seringkali dia juga kurang inisiatif. Harus diminta atau ditanyai dulu baru dilakukan. Hal ini juga terlihat dalam etos kerja dia. Saya merasa bahwa dia kurang ulet dalam bekerja, dan saya merasa bahwa saya yang memegang peran sebagai pria dalam hubungan ini. Saya juga yang mengatur keuangan bisnis, sehingga sayalah yang membagi hasil dan otomatis terkesan seperti menggaji dia. Jujur Om, saya merasa kurang nyaman memiliki peran laki-laki dalam hubungan ini. Padahal menurut saya, dalam suatu hubungan harusnya pria menjadi pemimpin keluarga atau setidaknya setara dengan wanita. Saya tahu bahwa dia mengasihi saya. Akan tetapi dalam hubungan ini, saya merasa bahwa sayalah pemimpinnya. Sehingga saya merasa ada yang salah. Mungkin karena latar belakang orang tua saya. Juga di mana ayah saya lebih dominan, cenderung agak keras terhadap ibu saya dan anak-anaknya. Dengan latar belakang saya sebagai anak pertama yang selalu dituntut mandiri, saya terkadang lelah berada dalam kondisi ini, sehingga seringkali saya lebih suka sendiri. Selain itu, dia beragama Katolik, meskipun sekarang sudah tidak pernah ke gereja Katolik lagi. Karena saya sering mendengar Truth ID dan berbicara tentang Om Eras. Dia juga sekarang mengikuti beberapa khotbah di Truth ID. Saya pernah mengutarakan kepadanya tentang keresahan saya ini, agar dia lebih bertindak sebagai pria dalam hubungan ini. Memang saya melihat dia berusaha untuk berubah. Tetapi tetap saja saya merasa yang lebih being the man in the relationship. Alhasil beberapa kali kami cekcok karena saya merasa dia tak kunjung berubah. Saya juga tahu bahwa seharusnya kita tidak menaruh ekspektasi kepada orang lain. Tapi apabila hal ini saja sudah membuat tidak nyaman sejak pacaran, bagaimana saat menikah nanti? Saya juga pernah bercerita kepada ibu saya dan katanya, siapa tahu memang dia proyek Tuhan untuk kamu layani. Tapi Om, belakangan ini saya masih kepikiran, apakah hubungan ini tetap dilanjutkan atau tidak? Saya tahu bahwa saya harus peka terhadap suara Tuhan, akan tetapi saya juga masih merasa jauh dari Tuhan, sehingga rasanya belum ada jawaban dari Tuhan. Oleh karena itu, saya mohon pendapat Om Eras tentang ini. Terima kasih Om, Tuhan memberkati. Ya, kamu menemukan pria yang kualitasnya dalam bisnis lebih rendah dari kamu. Kamu menemukan pria yang secara integritas dalam mengambil keputusan dan berinisiatif, kamu lebih dari dia. Tetapi mengenai karakter, mengenai moral, ini hal yang lain. Dalam kenyataan hidup memang kita sering menjumpai wanita lebih mampu dari pria dalam mencari nafkah, lebih mampu mengambil keputusan, cepat mengambil keputusan, lebih tanggap, lebih berinisiatif. Ini memang masalah, tetapi saya tidak melihat ini masalah prinsip sekali. Yang prinsip itu karakter, watak. Nanti kalau kamu ketemu pria yang cepat tanggap, mengambil keputusan tegas, dominan, kamu jangan-jangan lebih menderita. Kamu akan menyesali kenapa tidak memilih pria seperti yang satu itu yang tidak melukai kamu. Jadi saya tidak mengatakan lanjutkan hubungan kamu atau tidak. Kamu harus benar-benar bertanya kepada Tuhan dan bergumul. Usiamu masih 21 tahun nih. Kamu sudah pacaran 4 tahun sampai 5 tahun mungkin. Karena saya SMA kan. Pak. Lulus umur 19 kira-kira ya. Mungkin 3 tahun atau 2 tahun kamu pacaran atau lebih. Kalau di kelas 1 kan sudah lama.
Jadi kamu harus tanya Tuhan, jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan atau meneruskan. Coba kamu lihat 6 bulan, 1 tahun ke depan ini dulu. Hindari sentuhan-sentuhan yang membuat kamu tidak terhormat, yang membuat objektivitasmu menilai pasanganmu jadi rusak. Hubungan sebagai teman, walaupun itu teman tapi mesra ya. Tetapi jangan terus memastikan bahwa dia menjadi jodohmu. Itu saran saya. Jadi selamat terus berjuang. Kamu wanita hebat, tapi dia belum tentu pria buruk. Ya. Kalau hanya karena dia tidak berinisiatif, kurang ulet, nah itulah keadaannya. Tapi kamu juga harus lihat aspek positif lain yang mesti kamu lihat dari hidupnya. Oke, cukup. Teruskan. Selanjutnya dari wanita 45 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Tangerang. Saya tidak kuat lagi menghadapi suami narcissistic personality disorder. Anak-anak pun turut jadi korban KDRT, baik fisik terutama verbal. Paling sering itu kami diancam-ancam jika tidak menuruti perintah atau kemauannya. Apakah ada pelayanan konsultasi hukum gratis di pelayanan Bapak jika saya menginginkan perceraian? Suami saya ini mengancam tidak akan memberikan harta gonogini seperak pun jika bercerai. Lebih baik menyogok hakim daripada harus memberi kami. Dia tidak masalah jika anak-anak ikut saya semua. Namun juga diancam jika bercerai tidak akan dibiayai apapun, sekolah, biaya hidup dan sebagainya. Saya tidak kuat, tetapi tidak berdaya karena masalah ekonomi. Sejak punya anak, saya sudah putus karir dan menjadi ibu rumah tangga full time. Seandainya ada yang bisa menolong kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pasti kami menolong. Tapi perceraian belum tentu pilihan yang baik. Ya, belum tentu pilihan yang terbaik. Kami akan membimbing, ya ini mesti dibimbing. Tidak harus memberikan pengacara demi untuk melakukan perceraian. Tapi dibimbing secara rohani dulu. Yang kamu lakukan sekarang sebaiknya tidak cerai dulu. Tetapi kamu harus mencoba untuk berkarir dulu. Mencari nafkah. Yang suatu hari kalau kamu tidak lagi bisa bergantung kepada suami, kamu sudah memiliki nafkah. Itu yang kamu lakukan. Suami narcissistic personality disorder bisa. Tapi selama kamu masih bisa menghadapi, hadapilah. Dan itu akan membuat kamu dewasa. Untuk menjadi kekuatanmu, kamu harus berdoa. Punya doa pribadi, jam doa pribadi, doa pagi. Bersama dengan kami jam 5 mendengarkan khotbah, kamu akan kuat. Tetapi kalau suami sampai melakukan KDRT dan kamu terluka dalam luka parah, nah ini baru masalah hukum. Itu harus keputusan terakhir kalau sampai kantor polisi. Lalu mengenai harta gonogini, dia lebih baik menyuap hakim, tidak semudah itu. Tidak semua hakim bisa disuap. Kalau ada hakim yang bisa disuap, misalnya jelas kamu suami istri, kamu tidak mendapatkan bagian. Hakim itu yang kita laporkan. Jangan main-main, ini negara hukum. Hakim yang mengambil keputusan tidak bijaksana ya naik lagi ke tingkat banding. Terus ya. Negara ini negara hukum, tapi hindarilah persoalan sampai kantor polisi dan hukum. Kamu mengalah. Kamu berpikir kamu akan terus berkeadaan seperti yang ditindas, mengalami KDRT fisik dan verbal,
dan suami akan menekan kamu dan seakan-akan waktu ini tidak akan pernah, seakan-akan masalah ini tidak akan pernah berlalu. Tidak. Pasti ada ujungnya. Kamu tunggu bagaimana Tuhan membela kamu. Masalahnya kamu juga tidak atau belum dewasa. Menghadapi masalah ini kamu belum matang. Coba hadapi, jangan buru-buru mau cerai. Kamu cerai belum tentu untung. Kamu bisa malah celaka. Ya, nanti dibimbing dulu. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya, wanita 62 tahun belum menikah di Tangerang. Pak Erastus yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan saya, kenapa saya susah sekali berdoa 30 menit? Gini, kamu ibu ya sudah usia 62 menit nih. Kenapa susah berdoa? Prinsip doa itu dialog. Kalau ibu sediakan waktu 30 menit, ibu dialog. Bukan melakukan seremonial. Kita harus berani mengatakan jam 10 sampai 10.30 tidak ada yang aku lakukan kecuali doa. Jadikan itu waktu mati. Hidup hanya di hadapan Tuhan. Harus punya komitmen itu dulu. Lalu belajar dialog. Ya, bagi 5 menit menyembah Tuhan, 5 menit minta ampun, 5 menit ya berdoa untuk orang-orang, 5 menit doa pribadi, 5 menit menyembah misalnya. Ini akan bisa membuat kita doa selama 30 menit. Oke, teruskan. Saya tidak tahu harus ngomong apa. Buat saya lebih mudah menyediakan waktu untuk mendengar seluruh khotbah Pak Erastus. Semua saya lahap habis. Sehari bisa 4-5 khotbah atau abam. Bahkan doa pagi tidak pernah luput saya lahap habis, Pak. Seminar-seminar Bapak, waski, doa malam dan sebagainya. Tapi kalau mau doa pribadi seperti yang Bapak anjurkan yaitu 30 menit, kok susah sekali ya Pak? Bagaimana caranya ya Pak? Harus dilatih. Berdoalah sampai kamu bisa berdoa. Seperti orang olahraga. Kadang-kadang 5 menit capek. Pengen doa juga males. Betul nggak olahraga? Tapi kalau sudah mulai olahraga dan tekun olahraga, sampai kita tidak bisa tidak olahraga. Nuntut fisik kita. Oke? Demikian pula jiwa kita menuntut berdoa. Kalau saya doa 5-10 menit kurang. 30 menit juga kurang. Nah, karena kita mulai terbiasa doa lama. Oke, teruskan. Saya baca Alkitab setiap hari 30 menit. Sudah tamat baca dari Kejadian sampai Wahyu sebanyak 9 kali. Tapi benar-benar Pak, doa pribadi saya tidak bisa. Baru 5-10 menit sudah tidak tahu apa yang saya mau doakan. Saya berdiam diri, tiba-tiba pikiran saya kemana-mana. Tolong Pak, ajari saya. Makasih ya Bapak Rohani. Tadi saya katakan 30 menit. 30 menit itu 5 menit menyembah, 5 menit mengaku dosa, minta ampun. Itu dibagi-bagi waktunya. Doa untuk orang lain, menyembah. Nah 30 menit itu cepat sekali. Kalau saya mulai doa, menyembah saja sudah 15 menit, sudah 20 menit. Nah, ya jadi akan sangat mudah. Baik, kita sudah menyelesaikan episode 922. Kita akan masuk episode 923. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.